Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-temannya dengan saya Dijun. Di video ini saya akan menjelaskan bagian-bagian fungsi serta cara kerja dari setrika listrik ini ya. Sudah saya bongkar untuk memudahkan menjelaskannya nanti ya. Oke, langsung saja check it out. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang terpenting dari mesin setrika ini ya. Kita mulai dari awal ya. Ini ada 3 buah pertemuannya, pin. Ini untuk kabel ya. Positif, 0, dan ground atau kebalikannya ya. Sini positif atau ini 0-nya ya, karena dia harus AC ya. Kalau tengah fake dia ground. Bagian yang pertama yaitu sikring ya. Ini sikring punya Philips ya, seperti ini bentuknya. Lain dengan yang model-model setrika Cina itu ya, Mas Pion dan lain-lainnya ya. Dia berupa termofuse. Kalau ini cuma berupa plat saja ya. Fungsi dari sikring ini ketika ada panas yang berlebih ya, dia akan naik ke atas nih. Platnya ini dia akan naik ke atas dan memutus arus. Jadi sistemnya begini ya, dia akan naik. Nah nih arusnya putus atau tegangannya putus ketika terjadi panas yang berlebih ya. Lalu kita lanjutkan ke sebelahnya, yaitu heater ini ya, atau elemen pemanas. Tugas dari elemen pemanas itu yaitu fungsinya dia merubah energi listrik menjadi energi panas ya. Ini heaternya atau elemennya menyatu ya ke alas atau plat pemanas ya. Sekali lagi, fungsinya dia merubah energi listrik menjadi energi panas. Lalu bagian yang selanjutnya yaitu ini alas atau plat pemanas ya. Dia berfungsi untuk menampung panas yang dihasilkan dari heater, akan ditampung di sini ya, sehingga mudahkan itu untuk memanfaatkan panasnya ya. Lalu selanjutnya ini ya, ini termostat pengatur suhu ya. Dia berfungsi sebagai on off. Kalau kita putar ke berbalik arah jarum jam sampai mentok, nah akan berbunyi dia off ya. Ditandai dengan bimetalnya merenggang. Jadi kalau bimetalnya merenggang ini, tegangan atau arus tidak akan masuk ya dari atas ke bawah, tidak akan menyambung tegangannya itu atau arusnya itu ya. Nah, pertama tadi sebagai on off, atau kita putar lagi sampai berbunyi. Nah, ini menandakan on, ditandai dengan bimetal menempel ke plat penghubungnya ya, sehingga harus menjadi jalan ya, terhubung ya. Nah, fungsi dari pengatur suhu ini yang kedua ya, tadi sebagai on off, yang kedua kalau kita mengatur suhunya tertentu ya, dan panas di alas ini akan ditransfer
atau dideteksi oleh pengatur suhu ini. Ketika ada panas yang berlebih atau overheat, nah sistem bimetal ini dia akan memutus arus. Nah, dari panas ini dideteksi oleh pengatur suhu, panas berlebih, dia akan putus nih. Nah itu, sehingga tegangan tidak akan mengalir ya ke heater lagi ya, dan suhu di plat ini, alat ini menjadi turun dengan pelan-pelan. Nah, sehingga ketika suhunya sudah stabil yang kita tentukan ini, dia bimetal akan merapat lagi ya. Nah, bimetalnya dia akan merapat lagi sehingga tegangan akan normal kembali ya, memanaskan ini platnya ya. Begitu terus menerus ya. Nah, tuh. Sehingga kalau kita neriska ada bunyi truk, tek. Nah, itu menandakan panasnya sudah berlebih, diputus oleh bimetalnya, dia akan memuai dia. Sehingga dia akan melar dan memutus arus. Dan suhunya di sini sudah stabil lagi, sudah mulai dingin, dan bimetal juga mulai dingin, dia akan merapat lagi ya ke plat di bawahnya, sehingga tegangan atau arusnya terhubung kembali. Begitu terus menerus. Nah, ini alas atau plat pemanas ini fungsinya untuk menampung panas saja ya. Lalu yang terakhir nih, indikator. Indikator ini atau lampu indikator ini menandakan kalau dia posisi menyala ya, menandakan setrika ini sedang on. Dan kalau dia tidak menyala atau mati, menandakan arus atau tegangan tidak mengalir ya, atau off ya. Nah, kenapa dia bisa menyala? Arus AC ini bisa melewati ini kurang lebih 3 volt ya. Dia bisa menyala karena ada penahan di sini ya, komponen di sini ya. Ini resistor ya. Nah, nilainya merah, merah, hitam, kuning, hijau. 220 kilovolt, 0,5% ya. Nah, dia bisa menyala di arus AC atau di tegangan AC karena ada tahanan ini, sehingga tidak akan putus ya. Nah, itu tadi bagian fungsinya ya. Kalau secara keseluruhan fungsi dari setrika ini ya, merubah energi listrik menjadi energi panas ya, sehingga kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Lalu cara kerja dari setrika ini yang tadi ya positif dan nol ya, tengah-tengah ground, atau kebalikannya di sini positif atau sininya nol ya. Kita umpamakan arus atau tegangan positifnya ada di sini, dia akan melewati sikring. Oh iya, sebentar ya, tadi ada yang terlewat. Di sikring ini, jika tadi ada overheat panas yang berlebih, dia akan memutuskan otomatis ya. Dia bisa terjadi karena ada kerusakan dari bimetalnya, itu tidak mau main ya, dia menempel terus menerus ya, otomatisnya tidak main, sehingga panas yang berlebih ini akan dideteksi oleh sikring, sehingga platnya memuai naik ke atas, turun gitu ya. Itu ya tadi ya. Nah, itu tadi sikring ya, untuk menyambung dan memutus tegangan atau arus. Dari
plus yang dari sikring ini akan dialirkan ke elemen pemanas. Dari elemen pemanas tadi transfer dulu ya, panasnya ditampung ke alas ini ya, plat pemanas. Nah, dari plat pemanas itu dia dideteksi oleh pengatur suhu ini ya. Di sini ada plat nempel ke plat pemanas ini ya. Nah, pengatur suhu ini dengan pengatur suhu ini akan mengontrol keinginan kita ya, di berapa derajat atau panasnya kita bisa setel, dan otomatisnya jika panas ini sudah berlebih, bimetalnya akan bermain ya, otomatisnya ini atau bimetalnya ini dia akan memuai dan memutus arus jika di sini panasnya berlebih. Lalu lampu indikator ya, tadi sudah dijelaskan, dia bisa bekerja atau posisi off dia akan mati, di posisi on di sini dia akan menyala. Dan juga dibantu oleh resistor tahanan ini ya, dia bisa mengalir di arus AC 220 volt. Nah, dengan tahu cara kerja dari setrika listrik ini ya, sehingga memudahkan kita ya dalam menganalisa kerusakan-kerusakan nantinya ya. Oke, sekian dulu dari saya ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.